Hey, halo guys. Di sini saya mau kasih tutorial singkat buat mengkonfigurasi SSH di Debian 12. Jadi pertama-tama kalian harus sudah siapin Debian 12 di VirtualBox dan juga PATI di Windows kalian. Kalau belum ada, kalian bisa aja ke Google cari di PATI. Ya di Google cari Pati, masuk ke link yang ini, terus klik yang download Pati, terus pilih yang 64 bit ini. Nah, yang ini kita klik buat downloadnya. Nah, terus selain dari itu kita harus terkoneksi dengan WiFi. Di sini aku pakai WiFi rumah. Dan sebelum kita mulai, kita harus mengkonfigurasi si Debian ini di settingnya. Jadi kita pertama ke storage di sini tulisannya empty. Kita klik tombol ini untuk masukkan file ISO Debian kita. Kita tunggu. Oh, jangan dulu, jangan dulu. Kita remove dulu. Kita ke network dulu. Nah, di sini kita ubah yang adapter NAT ini jadi bridge adapter. Lalu kita klik OK untuk mengkonfirmasinya. Nah, jadi kita tinggal start aja Debian yang kita sudah download, yang kita sudah install. Sorry. Nah, di sini kita tinggal masuk aja ke Debiannya. Di sini kita tinggal login lagi, masukkan username dan juga password kalian. Nah, jika sudah masuk kayak gini, langkah pertama yang kita harus lakukan itu masuk ke mode root dengan kita dapat menulis SU lalu enter dan masukkan password. Nah, di sini kita sudah menjadi root user. Pertama-tama kita akan menginstal dulu SSH server. Jadi jika kalian belum menginstal SSH server, kita dapat melakukannya dengan masukkan apt min cd rom add. Terus kita klik enter. Dan di sini kita diminta untuk masukkan disk si ISO Debian yang kita punya. Jadi kita ke setting lagi. Lalu kita pindah ke storage dan ke tempat yang tadi ini, yang empty dimasukkan dengan file Debian ISO yang kita sudah persiapkan. Lalu klik OK dan kita masuk lagi ke Debiannya. Lalu kita press enter aja. Setelah itu kita bisa mulai menginstal SSH servernya. Jadi kita apt install open SSH script server. Sini kita ditanya apakah kita mau mendownloadnya, kita tulis Y dan enter. Jika sudah, maka kita harus mengkonfigurasi IP dari mesin Debian ini. Jadi kita untuk melihat IP-nya kita bisa ke tulis IP addr. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa IP-nya masih dari sananya, masih belum terkonfigurasi. Jadi kita bisa konfigurasi ke etc dulu. Jadi kita change directory ke etc. Kita bisa ls min a untuk melihat semua directory. Dan kita masuk ke directory network. Jadi kita cd etc network. Sudah masuk, kita ls min a lagi dan kita mau masuk ke interfaces. Jadi kita tulis nano /etc/network
slash interfaces. Nah, di sini kita udah masuk ke interfacesnya. Ini kita bisa mulai menulis si konfigurasi IP-nya. Jadi kita bisa tulis di sini di bawah auto np0s3. Terus kita bisa masukkan dan di bawahnya kita tulis iFace spasi np kita tulis iFace spasi np0s3 spasi inet spasi dhcp. Nah, di sini kita save dengan Ctrl S dan Ctrl X untuk exit. Nah, di sini kita bisa coba dengan melakukan ya mengecek IP-nya. Nah, di sini IP-nya belum berubah. Dikarenakan kita belum mengkonfirmasi si pengubahan IP-nya. Pertama-tama kita mau mengecek dulu apakah si SSH servernya udah nyala atau belum. Jadi kita mau masukkan sistem CTL status SSH. Nah, di sini sudah nyala, berarti kita tinggal menyalakan si IP-nya itu. Jadi kita bisa lakukannya dengan masukkan find slash spasi slash min name lalu dh client. Nah, di sini ada dua directory. Kita mau ke directory yang kedua, yaitu usr sbin terus dh client. Oh, tunggu, jangan diantar. Kita spasi dan kita tulis enp0s3. Nah, itu mari kita coba cek IP-nya lagi. Nah, di sini IP-nya sudah mengambil dari DHCP dari Wi-Fi-nya. Bisa dilihat IP-nya 192.168.100.121/24 yang di iNet ini sebelah cursor saya. Jadi setelah itu kita bisa langsung aja pergi ke PATI.exe yang kita setelah download, lalu kita buka dan masukkan IP Debian yang terdapat itu. Jadi kita tinggal masukkan IP-nya itu tadi 192.168 berapa 100.121. Portnya ini 22 dalam ya standarnya itu 22 dan kita tinggal langsung open saja. Kita klik accept dan diminta login, kita tinggal masukkan username, masukkan password, dan kita sudah mulai masuk ke dalam mesinnya. Jadi kita bisa konfirmasi dengan membuat file di PATI-nya tersebut. Jadi kita misalnya kita exit dulu di sini dan ls. Nah, di sini coba kita mau membuat suatu text file gitu. Misalnya nano test.txt. Kita klik enter dan kita tulis apa, misalnya testing. Terus kita Ctrl S untuk save dan Ctrl X untuk keluar. Jadi kita bisa cek di sini apakah ada. Nah, di situ ada tuh test.txt. Jadi kita bisa buka test.txt-nya dan isinya testing yang kita buat di dalam patit ini. Jadi kita sudah
menyelesaikan melakukan koneksi SSH server dari Windows ke Debian. Nah, kita juga selain dari itu bisa menggunakan command line dari Windows-nya sendiri. Jadi misalnya kita tinggal SSH nama username kita dan tulis add dan masukkan IP si mesinnya tadi. Kita tinggal tulis yes dan masukkan password. Setelah itu kita masuk juga ke dalam mesinnya juga. Nah, kita tinggal pencet ls-a dan kita bisa melihat ada text.txt ini. Jadi kita telah menghubungkan Windows kita ke Debian kita dengan SSH dengan dua cara yang berbeda. Kita bisa exit saja dan jangan lupa sebelum kalian keluar dari si Debian ini, kalian ke setting lagi, ke storage dan keluarkan si disk dari si storage VirtualBox-nya. Lalu kita klik OK. Dan ini sudah siap untuk di shutdown saja. Sekian dari saya. Ya, oke, mantap. Goodbye.